Kita masuk ke materi, ada yang tahu apa itu gerund? Tidak. Gerund adalah verb ing yang difungsikan sebagai noun. Nah, verb ing yang difungsikan sebagai noun adalah gerund. Jadi posisi verb ing-nya nanti ada di subjek atau di objek. Namun yang kita bahas bukan mengenai gerund, polanya dan penggunaannya ya, tapi yang akan kita bahas kali ini adalah negative expression of gerund. Apa sih negative expression of gerund itu? Negative expression of gerund adalah ungkapan-ungkapan negatif yang diikuti oleh gerund. Seperti yang kita ketahui, gerund adalah verb ing. Nah, verb ing ini tadi berasal dari verb 1 yang ditambah dengan ing yang difungsikan sebagai noun. Posisinya bisa di subjek, bisa di objek. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, negative expression of gerund adalah ungkapan-ungkapan negatif yang diikuti oleh gerund. Ada apa aja sih di dalam negative expression of gerund itu? Ada beberapa pola yang ada di negative expression of gerund yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Yang pertama ada pola yang termasuk negative expression of gerund adalah short prohibition. Apa sih short prohibition itu? Ada yang tahu? Short prohibition itu adalah larangan pendek. Nah, larangan pendek namanya juga short. Short itu pendek, prohibition ini menambahkan larangan. Jadi short prohibition, larangan pendek. Untuk short prohibition sendiri merupakan ungkapan-ungkapan larangan pendek yang nanti digunakan. Yang pertama polanya adalah no plus gerund. Nanti makna dari no ini itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu maknanya adalah dilarang, yang diikuti oleh kata kerja berupa gerund. Sampai sini paham belum? Jadi polanya itu no plus gerund. Kalau dalam bahasa Indonesia dilarang titik. Nah, pola yang pertama ini ketika dia dilarang plus gerund, kita masuk langsung pada contoh. Yang pertama ada dilarang parkir. Baca satu kalimat selesai, dilarang parkir. Jadi bahasa Inggrisnya gimana? No park. Benar seperti ini? Enggak. Harus ditambah ing ya. Karena dia kan. No parking. Yang kedua coba. Yang kedua apa? No Sitting here. sitting here. Gitu ya. Jadi kalau dia ketemu kata dilarang terus diikuti sama kata kerja, itu berarti menggunakan pola no plus gerund. Dilarang parkir, jadi no parking. Dilarang duduk di sini, no sitting here. Nah, untuk mengungkapkan kata larangan pendek itu tidak hanya menggunakan pola no plus gerund. Ada lagi menggunakan pola don't plus verb 1. Ini artinya kalau di dalam bahasa Indonesia itu jangan atau kalimat imperatif. Misal ada contoh, jangan parkir di sini. Gimana jadi? Don't park here. Don't Park here. park here. Contoh yang kedua. Ayo, Mbak Tansila. Don't sit here. Don't sit here. Ah, benar nggak? Kalau sesuai rumus udah sama set. Oke, betul ya. Nah, kapan sih menggunakan no plus gerund dan kapan sih menggunakan don't plus verb 1? Kapan? Nggak tahu ya. Jadi Kapan-kapan ketika
nanti dia berbentuk tulisan, dia menggunakan no plus gerund, dilarang titik. Biasanya kita temui ini di tempat-tempat umum. Dia berupa tulisan yang nanti dikenakan, larangannya itu dikenakan untuk siapa saja yang membacanya. Misal kamu datang ke pom bensin, ada tulisannya no smoking. Itu menggunakan pola no plus gerund, gitu ya. Dilarang merokok. Jadi siapapun yang membaca itu terkena larangan itu, dilarang merokok. Jadi siapapun yang membaca dia dilarang merokok gitu di tempat itu. Kalau yang menggunakan pola don't plus verb 1 itu biasanya berupa ungkapan dan ditujukan yang terkena oleh larangannya itu khusus. Misal saya berbicara sama kamu, don't sit here, jangan duduk di sini. Jadi secara langsung diungkapkan, dan yang terkena larangan ini hanya orang yang sebagai lawan bicara. Bisa kamu satu atau kalian. Jadi yang lainnya nggak terkena kalau di bagian menggunakan pola don't plus verb 1. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kita masuk yang materi yang kedua. Kedua ini tentang advisability of gerund. Apa sih advisability itu? Advisability itu adalah nasihat atau saran yang diikuti oleh gerund. Advisability of gerund, nasihat atau saran yang diikuti oleh gerund. Nah, untuk polanya sendiri ini sebenarnya ada dua pola. Cuman di sini bisa kita gunakan salah satu dari ini. Penggunaannya bisa dijelaskan. Polanya seperti ini. It atau there plus be plus good need use word plus gerund atau gerund phrase. Nah, maknanya apa sih good ini? Good ini apa maknanya kalau dalam bahasa Indonesia? Bagus. Baik ya. Kalau need Butuh. perlu atau butuh boleh. Use Menggunakan semuanya. guna. Word untung. Cara menghafalnya ini goneuso. Ya, itu terserah kalian ya kalau cara menghafalnya. Bagaimana cara menghafal yang bagian ini itu biasanya punya cara masing-masing, atau mau ne uswogo atau go ne uswo atau usni go, terserah dari itu. Nah, kapan sih kita menggunakan it? Kapan sih kita menggunakan there? Ya. Jadi kalau kita menggunakan pola it itu langsung terkena kepada yang be plus good. Jadi gini. Artinya nanti it ini kan demi subjek ya, atau subjek semu. Nah, nanti ketemunya sama be langsung ketemu sama good. Langsung aja ke contoh deh ya. Kalau yang there ini biasanya nanti ada makna ada. Gitu. Jadi kalau it langsung ke sini, misal kurang no ternyata. Sorry. Jadi kalau ada terus ketemu it ketemu no good berarti artinya tidak baik. It ketemu no need berarti tidak perlu. It ketemu no use berarti tidak guna. It ketemu no word berarti tidak untung. Tapi kalau yang there ketemu no good berarti tidak ada baiknya. There ketemu no good, no need berarti tidak ada perlunya. No use tidak ada gunanya. No word tidak ada untungnya. Dan diikuti oleh gerund atau gerund phrase. Masuk ke contoh soal. Tidak guna mengenalmu berarti menggunakan pola yang mana? It. Yang it. Jadi gimana? It. No. Use. Itu jangan lupa. It is. No. Use. No. No. Ya, no you ya. Nah,
Jaren atau Jaren plus jadinya knowing you. Jangan lupa. Oke. Materi kita tentang negative expression of Jaren. Terus yang selanjutnya ada tidak ada untungnya berbicara denganmu. Ayo gimana Tanzila? Nggak tahu, Mister. Jadi kalau tidak ada tadi pakai Pakai there. Yang there. Jadi There there is is no no wording. word. Wording. Nggak pakai ing. Bukan yang pakai ing nanti bukan yang wordnya karena ini kan nggak ada Oh ing-nya. iya, Bukan nanti ing-nya, gerundnya ya? Gerund jadi word. Oke, word talking with you. Talking. Boleh with you atau boleh langsung you aja ya. Talking you juga artinya berbicara denganmu, talking with you berbicara denganmu juga sama aja boleh. Jadi ingat ya, kalau menggunakan it, be no need itu artinya tidak guna mengenalmu. Kalau there be no need atau no good atau no use atau no word berarti tidak ada bla 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 kayak gitu. Diikuti sama gerund. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sir, itu bisa dibalik nggak bisa? Yang mana? Misalnya dia yang di bawah tuh bicara denganmu tidak ada gunanya. Apa Oh, polanya ini kan- berubah, Sir? Karena ini kan satu pola satu kesatuan, kalau dibalik berarti ada subclause ada main clause dong. Oh iya. Nah, kalau di ini kan jadi satu kesatuan. If there be no good, no need, no use, no word ditambah gerund atau gerund phrase. Karena ini adalah expression expressibility of gerund atau nasihat-nasihat atau saran yang diikuti oleh gerund. Coba bikin satu contoh ya. Coba yang atas masih ingat. Ya, Sir. Yang atas masih ingat gimana? Berarti pakai there ya, Sir. Pakai there. Kenapa pakai there? Karena tidak ada. Karena tidak ada. Coba gimana translate-nya? There is need no need and use no you. Oke, gimana Mbak Tanzila? Jawabannya Mas Keno. There is no, tidak ada perlunya. Iya betul. And use. Oh, know-nya harusnya knowing. Know-nya harus knowing. Iya gitu. Terus? Udah. Oke, perlu diperhatikan ya. Di anggota B yang ini Oh, itu harusnya are. menyesuaikan sama jumlah yang ada di sini. Iya, itu harusnya are. There are. Nah, jadi yang benar there are no need and ini ikutnya ke tidak ada ya berarti Yes, Sir. no No, you, oh pakai no juga. knowing you. Tidak perlu. Oke, sekarang yang kedua. Miss Tanzila. It It, is no it is no no need no need talking with you. talking
Iya Sir, udah benar. Udah benar? Iya. Oke, udah benar ya. Oke, materi pada pagi hari ini kita udah belajar tentang apa aja. Yang pertama tentang negative expression of gerund. Itu ada short prohibition atau larangan pendek. Terus ada advisability of gerund, itu nasihat atau saran yang diikuti oleh gerund. Dan penggunaannya sesuaikan dengan pola yang ada. Oke? Karena waktu kita tidak punya banyak waktu, jadi kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Let's close our class by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.